Yang pertama, kami ingin sampaikan secara umum bahwa beasiswa ini merupakan kerjasama yang sangat baik antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya di Dijen Sains dan Teknologi Saintek, dengan Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan, di mana mendorong siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik yang hebat, yang bisa menjadi pemimpin perubahan masa datang, diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan reward dari pemerintah melalui beasiswa Garuda ini. Dan tentu juga diberikan kesempatan yang hebat juga kepada anak-anak yang berprestasi tadi, dan tentu diprioritaskan yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang beruntung begitu ya. Sehingga aspek, kalau kami sampaikan, aspek penting dari beasiswa ini adalah aspek prestasi dan juga latar belakang ekonomi. Yang selanjutnya, Ibu Bapak semuanya, mohon disampaikan bahwa beasiswa ini yang bisa mengikuti tentu adalah warga negara Indonesia dan kemudian sedang atau tengah menempuh pendidikan di kelas 12 pada satuan pendidikan menengah atas atau yang sederajat, kemudian diterima pada program sarjana ataupun diploma 4 atau di sarjana terapan di salah satu perguruan tinggi luar negeri dalam daftar yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek. Kemudian juga bersedia melaporkan setiap beasiswa non-gelar pada komponen pendanaan yang sama ataupun beasiswa bergelar dari sumber lain sebelum dan setelah ditetapkan sebagai penerima program beasiswa Garuda. Kemudian Ibu Bapak, perlu kami jelaskan juga bahwa dokumen pendukung yang diperlukan untuk aspek data ekonomi adalah yang pertama salinan digital kartu keluarga, salinan digital KTP atau kartu identitas anak atau akta kelahiran salah satu saja, kemudian slip gaji ayah dan ibu jika ibunya juga ada slip gajinya, kemudian rekening koran orang tua 3 bulan terakhir, kemudian foto meteran listrik, ini terlihat dari kode CL-nya, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak bermaterai Rp10.000. Kemudian data akademik yang perlu dicantumkan adalah LOE ya, kemudian rincian biaya studi atau tuition fee-nya saja. Kemudian bagi penyandang disabilitas tentu kita sangat memberikan keberpihakan kepada bagi penyandang disabilitas, maka kesempatan kita berikan tentu dibutuhkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dan ragam disabilitasnya ya, dari fasilitas layanan kesehatan, rumah sakit atau dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali dan membubuhkan tanda tangan di atas materai, serta melampirkan surat permohonan pendampingan sesuai dengan kebutuhan aktivitas disabilitas. Kemudian komponen biaya yang akan diberikan dalam beasiswa Garuda ini adalah bantuan biaya pendidikan yang melingkupi tuition fee, kemudian dana pendaftaran, dan juga dana tunjangan buku. Kemudian bantuan biaya pendukung yaitu berupa dana transportasi, tentu keberangkatan dan kepulangan utamanya, kemudian dana aplikasi visa, dana asuransi kesehatan, dana kedatangan dan juga dana hidup bulanan, serta dana keadaan darurat. Kemudian selain itu juga perlu kami sampaikan bahwa beasiswa Garuda ini sangat terbuka dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi khususnya di Dijen Saintek itu tentu membuka ruang-ruang pengaduan sebagai bagian dari akuntabilitas dan integritas kami, sehingga Ibu Bapak bisa melakukan ataupun siswa bisa melakukan pengaduan melalui surat elektronik, melalui email Direktorat Jenderal Saintek, kemudian ULT Kemdikbudristek, sosial media,
dan juga termasuk sosial media Prof. Stella Christy. Kemudian juga kita ada kanal YouTube di Kemdikti Saintek RI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti maaf, ini kita juga sampaikan terkait dengan lini masa ya. Jadi submit dokumen ekonomi itu dilakukan di 21 April sampai dengan 23 April ini. Kemudian pengisian data LOA untuk yang mengikuti di gelombang 1 itu 21 April sampai 23 April juga. Kemudian untuk gelombang 2 di 2 Mei sampai 24 Mei. Kemudian proses seleksi administrasi untuk gelombang 1 24 sampai 27 April, gelombang 2 5 Juni sampai 15 Juni, dan pengumuman seleksi untuk gelombang 1 itu di 28 April 2025, gelombang 2 di 16 Juni 2025. Kemudian ini adalah contoh-contoh e-form yang kita siapkan di dalam website beasiswa Garuda atau landing page beasiswa Garuda. Yang pertama harus memasukkan terlebih dahulu data ya NIK peserta seleksi, kemudian untuk melanjutkan pengisian ini dilakukan terlebih dahulu. Kemudian yang e-form yang selanjutnya memasukkan latar belakang ekonomi yang meliputi penghasilan orang tua dalam angka, nominal rata-rata rekening tabungan orang tua, serta KWH listriknya. Kemudian juga harap diinput biodata peserta secara lengkap dengan juga nomor ponsel yang aktif sehingga bisa dibangun komunikasi jika ada beberapa hal yang terjadi bottleneck. Kemudian beberapa pendukung lain yang nanti bisa di-open di sistemnya. Kemudian nomor peserta jaminan sosial jika ada, ini sangat penting. Misal punya kartu Indonesia Pintar, itu juga bisa dimasukkan sebagai data e-form aspek ekonomi. Kemudian juga sebelum dilakukan submit begitu ya, lakukan pengecekan isian data terlebih dahulu, kelengkapan dokumennya, dan juga dokumen yang telah diunggah sebelum sekali lagi Ibu Bapak atau adik-adik kita nanti melakukan submit di dalam aplikasi e-form beasiswa Garuda ini. Kemudian selanjutnya nanti ada e-form proses seleksi Garuda itu akan muncul. Kemudian Ibu Bapak juga bisa selesai dalam proses pengusulan setelah data Ibu Bapak tersubmit dan dipantau sesuai dengan lini masa atau timeline yang tadi telah saya sampaikan. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan inisiatif ini bisa memberikan kebermanfaatan yang tinggi kepada adik-adik kita untuk bisa menjadi peserta beasiswa Garuda yang ke depan bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara kita. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.